Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa man yudilluhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallim taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terdapat hal yang mendasari manusia, khususnya kita, untuk bertafakur pada masa ini karena telah dijelaskan pada Al-Quran, yakni surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam istilah Arab sendiri, tafakur artinya berfikir, adapun yaitu al-fairus abadi. Fikir dan tafakur adalah sinonim yang keduanya memiliki arti yang sama. Sebagai orang yang beriman, dengan memahami pengertian tafakur dan pendidikan Islam di sini dalam menghadapi coronavirus atau COVID-19 yang merupakan virus pertama kali ditemukan, yaitu tepatnya di Wuhan, Cina pada bulan Desember tepatnya 2019, kita semua dapat bertafakur juga dengan kisah yang penuh. Contohnya pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana pada zaman pemerintahan beliau pernah terjadi wabah yang sama yang bermula di daerah Awamas, sebuah kota sebelah barat Yerusalem, Palestina, yang pada akhirnya wabah ini berhenti ketika sahabat yaitu Amir bin As radhiyallahu anhu memimpin di negeri Syam. Karena kecerdasan beliaulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan negeri Syam. Amir bin As pernah berkata, "Wahai sekalian muslim, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api, maka hendaklah berlindung dari penyakit ini ke bukit-bukit." Lalu saat itu seluruh warga mengikuti anjurannya. Amir bin As dan para pengungsi terus bertahan di dataran-dataran tinggi hingga sebaran wabah Amwas mereda dan menghilang sama sekali. Dari kisah ini kita semua dapat belajar dari orang-orang terbaik bersikap dan juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita ambil ibrah atau pembelajarannya seperti pada saat ini. Yang pertama yaitu mengkarantina atau karantina sebagai sabda Rasulullah SAW. Atas itulah konsep karantina ini dikenal, yaitu dimana mengisolasi daerah yang terkena wabah. Lalu itu adalah sebuah tindakan yang tepat dan telah ada dari zaman dahulu hingga kini. Wabah penyakit itu adalah orang-orang yang Dia kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika terjadi sesuatu wabah penyakit, ada orang yang tetap di negeri, ia bersabar, hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mendapat balasan seperti mati syahid. Jadi di sini dikatakan dalam hadis, bila orang tersebut terkena wabahnya dan dia terus bersabar tapi tetap menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah dan lain sebagainya, dia dikatakan mati syahid. Yang ketiga, berbaik sangka dan berikhtiar. Disinilah kita diuji prasangka kita terhadap orang lain, karena kita sendiri tidak tahu orang tersebut tertular penyakit atau belum. Maka kita sebaiknya berbaik sangka dan berikhtiar. Yang terakhir, perbanyak doa. Mengapa perbanyak doa? Karena pada masa kini atau pada masa dahulu yang obat-obatnya belum diketahui, maka doa di sini adalah suatu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pengampunan. Lalu berdasarkan pemahaman spiritual dan rasionalisme, dapat dikatakan juga seseorang yang memiliki hormon endokrin yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang spiritualnya rendah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bukan penelitian secara ilmiahnya, namun logikanya secara sederhana bisa kita perhatikan pada orang yang jauh lebih
Namun bisa kita perhatikan pada orang yang jauh pada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mudah mengalami stres. Pada kondisi stres, hormonnya bekerja adalah adrenalin, norepinefrin, dan kortisol. Hormon stres akan naik menyebabkan asam lambung naik, sistem imun menurun sehingga mudah terkena penyakit. Sebaliknya, pada orang yang bertawakal, hormon oksitosin bekerja lebih baik sehingga akan menghasilkan endorfin yang lebih tinggi yang menimbulkan kedamaian, ketenangan, sehingga orang tersebut dengan sistem imun yang tumbuh menjadi lebih kuat. Sekian khutbah ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Barakallahu limankum fi kullanil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati matsikrillahim wa taqabbalallahu minna wa minnikum lillawatu innahu huwassami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.